Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syarrafana lil mu'minina fi syahri Ramadan allazi unzilat fihi al-Qur'an wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aksaru zikrul maut fa innahu yumahisuz dzunub. Sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala zalika minasyahidin. Puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya, kita panjang umur, sehat, dan diberinya kita banyak rahmat dan rezeki. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya semuanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sahabat FDK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat. Maka dalam hal ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah, yaitu dengan judul mensyukuri rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bahwa di kepegawaian kita, kalau dia pangkat tertinggi itu yaitu sampai nanti 4E. Dalam ABRI juga kita lihat pangkat yang tertinggi itu ialah apabila dia mencapai pangkat jenderal, ya, sampai bintang 4. Tapi kalau di dalam agama kita, dalam bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pangkat yang tertinggi itu ialah sampai kepadanya mendapat titel takwa. Maka untuk sampai kepada titel takwa itu, salah satu di antara ciri-cirinya adalah mereka menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana firman Allah yang dibacakan di awal tausiah tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah berfirman pasti akan merasakan berasa nikmat. Akan kutambahi nikmat. La azidannakum. Namun kalau kamu malah ingkar, ya, wa in kafartum inna azabi lasyadid, maka azab Allah sangat pedih. Para sahabat FDK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan betapa banyaknya rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terhitung. Sehingga mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Contoh kecil saja, kalau kita mau menghitung yang ada di diri kita, kita tidak sanggup berapa helai rambut di kepala, ya, kecuali nggak punya rambut. Berapa mahalnya organ-organ tubuh kita, baik di dalam maupun di luar. Sehingga dalam hal ini diingatkan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'mati la tuhsuha. Kalau kamu memang mau menghitung-hitung rahmatku, kamu tak sanggup menghitungnya. Para sahabat FDK yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini untuk sampai kita pandai bersyukur, jangan kita dicap oleh Allah sebagai hambanya yang ingkar. Paling tidak ada 3 syaratnya. Yang pertama, banyak menyebut nama Allah. Menyebut pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pemberi.
apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kita lihat dapat beragama Islam, sampai kita beriman, sampai kita bisa bertakwa insyaallah. Kalau bagaimana kalau kita dulu tidak ditakdirkan Allah ya, tidak beragama Islam. Orang tua kita alhamdulillah beragama Islam. Kalau tidak, ya kita kalau tidak dapat hidayah, tentu kita tidak Islam. Maka bersyukur kita ya atas rahmat yang diberikan Allah, kita bisa beragama Islam dan kita yaitu bisa beriman, dan insya Allah dapat kita mencapai nilai-nilai takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, aksiru min zikrillah hazihin ni'am. Ya, banyakkan kamulah berzikir mengingat Allah, itu satu kenikmatan. Fa inna zikraha syukrun, karena dengan berzikir mengingat Allah itu tandanya kamu bersyukur. Khoslatani man kana fihi syakiran. Siapa yang melakukan dua hal, maka dia itu termasuklah ciri Allah yang mensyukuri nikmat yang diberikannya. Yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu fabtada bih. Siapa yang melihat di bidang agamanya kepada orang yang di atasnya, ya, siapa yang lebih taat itu yang dilihat. Ya, kalau kita masih muda, dilihat kepada orang lain, walaupun sudah tua, tapi dia masih sanggup berjalan ke masjid, masih sanggup berpuasa, ya, maka dalam hal ini kita mencontohnya. Kita yang masih muda, kenapa kok tidak lebih kuat berjalan ke rumah ibadah untuk mendirikan sholat, pergi untuk umroh, haji dan lain sebagainya untuk berbakti di dalam agama. Prinsip yang kedua, wa man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah. Siapa yang melihat ya dunianya tapi dia lihat kepada orang yang di bawahnya, artinya apa? Sifat qanaahnya timbul, ya, sifat zuhudnya pun nampak, karena dia tidak rakus. Sehingga di dalam bulan suci Ramadan Rasulullah pernah mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kharaja minadz dzunubi ka yaumin waladathu ummuh. Rawahu Ahmad. Siapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, maka dia keluar dari dosa-dosanya, diampuni dosanya yang telah lalu, dan dia telah keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Sahabat TV FDK yang dirahmati Allah, maka kalau kita lihat ciri orang yang bersyukur kepada rahmat Allah adalah melihat keadaan agama kepada orang yang lebih di atasnya dan melihat keadaan dunia kepada orang yang di bawahnya. Karena kita bersyukur kita masih bisa jalan. Ada orang yang sakit tidak bisa jalan. Kita punya kendaraan, ada orang yang sudah tak sanggup punya kendaraan. Kita punya rumah, alhamdulillah, ada orang yang tak punya rumah. Ya, begitu seterusnya. Jadi kalau kita melihat dunia ini memang lebih enak ke bawah. Ya, adem, kita naik ke bukit, ke Berstagi, ke Perapat, kita lihat ke bawah enak. Tapi kalau melihat ke atas itu silau dan bisa rusak mata kita ya. Para sahabat FDK yang dirahmati Allah. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kasrud du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Rawahu Tirmizi. Artinya, banyaklah kalian berdoa karena kamu tidak tahu kalimat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sini dalam arti sering ya, bisa sering berdoa. Dalam situasi dan kondisi apapun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa.
Mulai dari bangun tidur dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bahkan kita mau berangkat kerja pun, waktu di depan pintu Rasulullah mengajarkan, bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengamalkan doa ini dalam hadis riwayat Ahmad, maka Allah beri 5 keuntungan kepadanya. Maka diselamatkan dia dalam perjalanan. Dia mendapat keuntungan dan tidak kerugian. Malaikat senantiasa nanti mengiringi dia, menjauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Terus Allah sampaikan hajatnya, kalau dia berjualan dapat keuntungan. Atau Allah tabahkan hatinya, dan sampai pulang ke rumah Allah selamatkan. Di dalam perjalanan pun dipimpin oleh doa, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini adalah doa Nabi Nuh ketika dihantam ombak yang dahsyat di tengah lautan, sehingga Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat dengan baik. Dan berdoa insyaallah. Doa mukhul ibadah, doa itu adalah jantungnya ibadah. Bahkan solat kita itu sendiri pun bermakna doa, ya, doa. Cuman di dalam solat itu doa-doa wajib. Bahkan setelah berdoa pun ada doa-doa sunat yang diiringi dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Bahkan dicontohkan para alim ulama kita juga diiringi dengan doa. Terlepas dari ikhtilaf, mengangkat tangan, dan berzikir secara kuat dan sir, tapi sepakat para ulama kita, doa itu adalah disyariatkan. Bahkan siapa yang tak mau berdoa itu dicap oleh Allah sebagai hambanya yang sombong dan akan mendapatkan siksa. Para sahabat FDK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Maka dapat saya tarik kesimpulan, yaitu dari tema kuliah singkat yang ada ini, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan 3 cara. Pertama, banyak menyebut Allah, banyak menyebut Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikannya kepada kita. Contohnya kita bisa belajar, bisa mengajar, dapat rezeki, Allah menyehatkan kita, anak-anak kita, keluarga kita pun disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat itu jauh lebih besar ketimbang apa kerugian dan murka Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita ingat bagaimana kebaikan-kebaikan ini, timbul rasa syukur. Yang kedua, ada prinsip, kalau melihat agama, lihatlah kepada yang lebih taat. Yang di atas, paukohu katanya, itu kepada orang yang lebih taat daripada kita. Tapi kalau melihat dunia, lihatlah ke bawah, yang lebih rendah. Supaya hati kita ini tentram dan terhindar dari sifat-sifat tamak, rakus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, banyak berdoa, artinya sering kita iringi ucapan, perbuatan, dan kegiatan-kegiatan kita, baik mau memulai, sedang memulai, atau mengakhiri, yaitu dengan bersandarkan kepada Allah, mengharap kepada ridhonya dengan doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ilmu hidup memang terasa senang, tapi dengan ibadah dan doa hidup penuh dengan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.